semuanya, nggak terasa ya kita udah sampai pada bab 7. Di bab 7 ini kita akan mempelajari tentang sekolah sebagai suatu sistem. Pada materi yang pertama, kita akan belajar tentang pendidikan sistem. Menurut Fatah, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Di sini saya telah menampilkan dua bagan. Yang pertama ada bagan mikro dan bagan makro. Pada bagan mikro kita dapat melihat proses pendidikannya. Yang pertama ada masukan atau input. Yang kedua ada proses pendidikan. Proses pendidikannya itu ada 12, dapat dilihat pada bagan yang telah saya tampilkan. Lalu hasil pendidikan. Pada makro kita mendapatkan masukan. Ada 3 masukan, yaitu pengetahuan, nilai, tujuan-tujuan yang ada diisi. Yang kedua kependudukan siswa dan ketersediaannya pengajar tenaga kerja, dan yang ketiga faktor pembiayaan ekonomi sarana fisik. Lalu pada sistem pendidikannya itu per individu, lalu dapat dilihat dari hasil, yaitu lebih mampu memenuhi kebutuhan individu, pekerja, pemimpin, warga, masyarakat, penyumbing, karena pendidikan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, motivasi, kreativitas, apresiasi budaya, dan tanggung jawab. Materi yang kedua yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkait, sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan, proses, keluaran langsung, dan keluaran tidak langsung. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari sebuah sistem. Yang pertama terdiri dari banyak unsur, mempunyai maksud dan tujuan. Masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan, tersusun dalam satu tatanan tertentu, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol antara masing-masing unsur, saling memengaruhi, ketergantungan, dan berhubungan serta berkomunikasi, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan, dan mempunyai batas waktu. Menurut Irianto, pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antara siswa dan guru atau dosen dengan mahasiswa, antar sekolah dengan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Fungsi organisasi adalah menjalankan proses input-output sistem yang berujung pada hasil produksi berupa output. Elemen penting dalam model proses input-output yaitu yang pertama, sistem sebagai bahan dasar sekolah atau perguruan tinggi, berasal dari lingkungannya. Lingkungan eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. Yang kedua, tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi dan sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab. Materi yang ketiga yaitu input sekolah. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Adapun 3 masukan yang menghasilkan. Yang pertama ada masukan baku, merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua masukan instrumental, merupakan guru, sarana, dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu masukan lingkungan, merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Materi yang keempat yaitu proses sekolah. Menurut Sagala, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah.
Perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Misalnya, bagi seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik, seperti yang pertama, kebutuhan peserta didik, kompetensi dasar, tujuan, strategi, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu output sekolah. Output merupakan hasil dari proses, menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Materi yang terakhir yaitu outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan hasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dapat bekerja.